Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Wibowo dengan NIM 2050 10 10 711174 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kekerasan dalam pacaran. Dari kasus-kasus tersebut, ternyata banyak sekali kasus kekerasan dalam pacaran yang mungkin luput dari perhatian masyarakat. Kekerasan dalam pacaran itu sendiri atau dating violence adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan, meliputi kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis. Kekerasan ini merupakan kasus yang sering terjadi, namun masih belum begitu mendapat sorotan jika dibandingkan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terkadang masih terabaikan oleh korban dan pelakunya. Dari data Lembaga Layanan Catatan Komnas Perempuan pada tahun 2022 memperlihatkan angka kekerasan dalam pacaran menempati urutan pertama jenis kekerasan di ranah personal yang dilaporkan dengan 3.528 kasus, diikuti dengan kekerasan terhadap istri sebanyak 3.205 kasus, dan terhadap anak perempuan sebanyak 725 kasus. Adapun jenis-jenis KDP atau kekerasan dalam pacaran. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik dapat berupa serangan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua, kekerasan seksual. Kekerasan seksual yaitu segala upaya yang dilakukan dengan cara memaksa, mengancam, dan menekan pasangan untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Bentuk kekerasan seksual antara lain adalah mencium, memeluk, menyentuh, hingga memperkosa. Yang ketiga adalah kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis yakni kekerasan non-fisik yang sengaja dilakukan untuk melukai dan mengontrol secara emosional atau psikologis, misalnya mengejek, merendahkan, mempermalukan, mengancam akan merusak nama baik, menyebarkan gosip, memanipulasi, menjauhkan pasangan dari lingkungannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dasar hukum. Secara umum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kekerasan dalam pacaran belum diatur secara khusus. Jadi hanya diberlakukan sesuai tindak pidana yang dilakukan seperti dalam kekerasan dan penganiayaan yang bisa dilihat dalam pasal 351 KUHP, pasal 352 KUHP, dan pasal 354 KUHP. Penganiayaan dalam pasal 351 KUHP ini dinamakan penganiayaan biasa, dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara dan ancaman hukumannya lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau kematian, yakni masing-masing maksimal 5 tahun dan 7 tahun penjara. Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP, yaitu diancam maksimum hukuman penjara selama 3 bulan apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Selanjutnya, penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP, yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Pada kenyataannya, tak banyak korban yang berani melaporkan kekerasan dalam pacaran yang dideritanya kepada pihak berwajib. Alasannya bisa jadi karena mereka kurang memahami dan menyadari bahwa bahkan menganggap KDP sebagai bentuk perhatian atau cinta. Selain itu, ada pula yang terisolasi dan kesulitan meminta bantuan, takut stigma dan reviktimisasi, serta takut rahasia tidak terjaga. Pada kasus kekerasan dalam pacaran, yaitu perempuan yang menjadi korban cenderung lemah, kurang percaya diri, dan sangat mencintai pasangannya. Meskipun di kebanyakan kasus korbannya adalah perempuan, namun tidak menutup kemungkinan KDP ini dapat terjadi pada laki-laki. Untuk menghindari terjadinya KDP, kita perlu memperhatikan perilaku pasangan, saling menghargai diri masing-masing, dan membuat batasan yang jelas.
Bagi yang sudah mengalami KDP, baik itu fisik, seksual, maupun psikologis, jangan ragu untuk melaporkan ke lembaga bantuan hukum, lembaga perlindungan korban, konseling profesional, atau berbicara dengan orang yang benar-benar bisa dipercaya. Sekian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.